Halo guys, kenalin namaku Nina. Selamat datang di video ini. Oke, di sini kita bakal bahas pengumpulan data, khususnya dalam memahami kebutuhan dan perilaku pengguna. Kemudian, membahas tahapan penting dalam menciptakan antarmuka pengguna yang efektif dan berfokus pada pengguna, yaitu merumuskan persyaratan bisnis dan melakukan riset pengguna. Simak terus ya videonya. Kita sering dengar bahwa dunia sekarang ini dipenuhi dengan data. Tapi, apa sih sebenarnya data itu? Kenapa penting untuk dikumpulkan? Data adalah segala informasi yang dikumpulkan untuk memahami berbagai aspek, mulai dari perilaku manusia, kondisi suatu lingkungan, hingga pengukuran yang sangat spesifik. Data dapat berupa angka, kata, foto, video, bahkan rekaman suara. Dalam riset desain, data biasanya dibagi menjadi dua jenis utama. Baik data kuantitatif maupun kualitatif memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, karena data ini memberi kita wawasan yang lebih lengkap dalam menciptakan solusi atau produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita akan membahas 3 teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, serta digunakan dalam situasi yang berbeda, tergantung pada jenis informasi yang ingin kita kumpulkan. Wawancara adalah teknik di mana pewawancara bertemu langsung dengan partisipan dan mengajukan serangkaian pertanyaan. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif, perasaan, dan ide partisipan. Ada beberapa jenis wawancara yang sering digunakan, yaitu kemudian ada kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang diisi oleh partisipan secara mandiri. Kelebihan kuesioner, kita bisa menjangkau banyak partisipan dalam waktu yang relatif singkat, dan biaya yang dikeluarkan juga lebih rendah dibandingkan dengan wawancara. Kuesioner cocok untuk mengumpulkan data kuantitatif dan mengukur opini atau pemahaman dari kelompok yang lebih luas. Dengan kuesioner, kita bisa mendapatkan pola atau tren umum yang membantu dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya ialah kita tidak bisa langsung mendalami jawaban yang diberikan, terutama jika ada hal-hal yang kurang jelas. Karena itu, pastikan pertanyaan yang dibuat sederhana dan langsung agar mudah dipahami oleh responden. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana kita mengamati langsung perilaku atau aktivitas partisipan. Observasi dapat dilakukan secara langsung, artinya kita berada di tempat dan waktu yang sama dengan partisipan, atau secara tidak langsung, misalnya dengan merekam video aktivitas mereka untuk ditinjau di kemudian hari. Untuk memastikan pengumpulan data yang berhasil, ada 5 langkah penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi peserta. Yang ketiga, membangun hubungan dengan peserta.
Yang keempat, triangulasi. Yang kelima, studi percontohan atau pilot study. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah merekam dan menyimpannya dengan cara yang benar. Ada beberapa cara untuk merekam data, di antaranya mencatat secara manual adalah cara yang paling sederhana. Meskipun mungkin terasa kuno, catatan membantu kita menangkap poin-poin penting dan seringkali lebih tidak mengganggu partisipan. Rekaman audio memungkinkan pewawancara untuk fokus pada percakapan daripada sibuk mencatat. Sementara itu, video berguna ketika kita ingin melihat detail visual dari aktivitas partisipan, meskipun ini bisa terasa lebih mengganggu bagi pengguna. Memilih metode perekaman yang tepat tergantung pada kebutuhan riset dan preferensi peserta. Di beberapa situasi, kombinasi catatan, foto, dan rekaman audio sudah cukup untuk mendokumentasikan sesi dengan baik. Pertama, mari kita bahas tentang persyaratan bisnis. Ini adalah langkah awal dalam pengembangan produk dan sangat penting untuk memastikan produk kita memiliki tujuan yang jelas. Persyaratan bisnis yang efektif tidak hanya tentang daftar fitur yang diinginkan. Di dalam buku seni dalam membangun user interface yang efektif, disebutkan bahwa persyaratan bisnis sebaiknya dibuat sederhana dan fokus pada tujuan utama bisnis. Tujuannya, mendukung proses pengembangan agar tetap fleksibel, terutama dalam menghadapi perubahan atau kebutuhan baru di masa mendatang. Selanjutnya, ada elemen penting lainnya, yaitu dukungan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terlibat atau memiliki pengaruh terhadap proyek, seperti manajer proyek, tim pemasaran, dan juga pengguna akhir. Melibatkan mereka sejak awal sangatlah penting. Mengapa? Karena setiap pemangku kepentingan memiliki sudut pandang dan kebutuhan yang berbeda. Komunikasi yang terbuka memungkinkan kita untuk memahami kebutuhan tersebut dan memastikan semua pihak merasa didengarkan. Dengan begini, kita bisa menyatukan visi dan menghindari konflik yang mungkin terjadi di tengah jalan. Sekarang, kita masuk ke riset pengguna. Riset pengguna seringkali dianggap sebagai langkah yang bisa dilewati. Namun sebenarnya riset inilah yang menjadi landasan untuk memahami pengguna kita dengan lebih baik. Melalui riset, kita dapat menemukan informasi penting tentang siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan apa harapan mereka terhadap produk. Buku ini menekankan bahwa tanpa riset pengguna yang mendalam, kita berisiko menciptakan produk yang tidak sesuai dengan harapan pengguna, sehingga produk menjadi kurang efektif. Lanjut ke teknik riset pengguna. Buku ini membahas dua jenis pendekatan utama dalam riset pengguna, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode ini saling melengkapi. Penelitian kualitatif membantu kita menggali detail emosional dan kebutuhan spesifik pengguna, sementara penelitian kuantitatif memberikan konteks statistik yang bisa digunakan untuk mendukung keputusan pengembangan produk. Setelah memilih metode riset, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pengguna yang tepat dan melakukan wawancara.
Buku ini memberikan panduan memilih pengguna yang mewakili audiens produk kita. Dengan melibatkan pengguna yang sesuai, kita dapat memperoleh data yang relevan dan kredibel. Setelah peserta terpilih, wawancara terstruktur sangat dianjurkan. Dengan pertanyaan terstruktur, wawancara akan tetap terfokus, menghindari penyimpangan, dan menghasilkan data yang lebih objektif. Misalnya, kita bisa menanyakan bagaimana pengalaman mereka menggunakan produk sejenis, apa kendala yang sering mereka alami, dan fitur apa yang mereka anggap penting. Setelah riset selesai, saatnya menganalisis data dan membuat persona. Persona adalah representasi dari pengguna ideal produk kita dan membantu tim memahami kebutuhan pengguna yang lebih spesifik. Selain persona, kita juga bisa membuat kisah pengguna atau user story. Kisah pengguna menggambarkan perjalanan pengguna dalam mencapai tujuan mereka dengan produk kita, termasuk tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana produk kita bisa membantu mereka. Dengan memahami persona dan kisah pengguna, tim pengembang dapat merancang antarmuka dan fitur yang relevan, membantu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sehari-hari. Nah, itu dia langkah-langkah penting dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif, mulai dari menyusun persyaratan bisnis hingga riset pengguna yang mendalam. Dengan merumuskan persyaratan bisnis yang tepat, melibatkan pemangku kepentingan, dan melakukan riset pengguna yang mendalam, kita dapat menciptakan antarmuka yang bukan hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi pengguna. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye-bye!